Diulang, Berulang. terus jagoannya kalah. Apa minta diulang lagi? 1 dan 03 mengakui keabsahan Gibran yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya. Ini kan selisih suaranya cukup tinggi ya Pak dengan pemenang pemilu gitu. Yang saya bicara ini ada Ganjar Mahfud mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Gibran gak boleh ikut. Gibran. Aduh. Karena kalau dia ikut gua kalah lagi. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini yang pengen gue bahas adalah pengacara antara 01, 02, dan 03. Kita bakal lihat gimana sih persiapan mereka mau melaporkan ke MK. Dan gimana juga tanggapan dari mereka ya. Seru banget nih ya. Kita lihat siapa aja orang-orangnya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik subscribe dulu. Yang udah subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian beri like, komentar, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini di-upload. Dan buat teman-teman juga kalau pengen mensupport channel ini, teman-teman bisa langsung aja klik super thanks. Di akhir video kita bakal bacain super thanks dari teman-teman semua. Gak usah berlama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita lihat dulu tanggapan Gibran setelah dilaporkan 02, 01 minta pemilu ulang. Karena kan di sini pengacara 01 dan 03 mengarahnya ke Gibran semua nih. Gibran harus disingkirkan. Oke, kita coba dengar dulu tanggapan Gibran ya. Nanti diulang, Berulang. terus jagoannya kalah. Apa minta diulang lagi? Sesuai nggak mas dengan hasil tugas? Iya, monggo. Diproses aja melalui jalur-jalur yang sudah ada ya. Seperti biasa. Ya monggo. Ya monggo, itu tadi loh jawaban saya. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Iyalah, harus. Apakah minta diulang sampai menang? Harus. Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Ya. Ya, mangkat nengan ya. Nengan ya. Kita aja ya. Misalnya. Nah, ini tanggapan dari Gibran ya. Karena kan emang pengacara-pengacara itu ngarahnya ke Gibran banget ya. Harus didiskualifikasi. Gibran harus tidak boleh ikut karena masalah umur ya. Ya, kita lihat juga komentar gimana tanggapan netizen. Gak apa diulang 10 kali juga asalkan gak ada lubang. Gimana? Next. Sing penting jangan ada jenenge mas. Kayak gini kualitas capres. Daripada cawapres lu dong dan cuma jadi pecundang. Pas diulang 02 malah 90% kayaknya. Ya nggak tahu sih bakal 90% apa enggak. Karena emang menurut gua ya, menurut ini hanya pendapat gua, suara Gibran ini sangat berpengaruh gitu. Bener-bener sangat berpengaruh ya. Karena dia adalah salah satu penerusnya Jokowi. Karena emang masyarakat kita, Jokowi itu emang banyak kok yang puas ya hasil dari surveinya ya. Jadi daripada toh perubahan ya tidak meyakinkan gitu kan, apakah bakal bagus atau tidak, perubahan yang dimaksud tuh perubahan seperti apa, kita kan belum tahu juga ke depannya apa. Terus ada lagi kalau 03 PDIP ya kita lihat lah ya. Kalau PDIP gue gak mau no komen, kalian bisa lihat sendiri ya. Next. Oke, ini dia videonya ya. Kita ke pengacara. Insya Allah nanti malam jam 9 kami tim pembela Prabowo Gibran akan mendaftarkan permohonan sebagai pihak terkait dalam perkara hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. Jadi tim kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, juga sudah menyimak apa yang disampaikan oleh pemohon Pak Anies dan Pak Muhaimin, lalu pemohon yang lain juga adalah Pak
Ganjar dan Pak Mahfud dan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi, tapi kami belum mendapat salinan permohonannya secara resmi sebelum kami mendaftarkan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi. Jadi nanti malam jam 9 sekitar 45 orang anggota tim pembela Prabowo Gibran ini akan bersama-sama berangkat dari Hotel Grand Hyatt menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan permohonan sebagai pihak yang terkait dalam perkara ini. Anjay, senyumannya senyum mematikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Seperti apa videonya? Nah, ini dia ya. Waduh, pendaftarannya. Oke, ada Hotman Paris. Ini siapa? Nah, ini ya. Banyak ya pengacaranya, 45 pengacara guys ya. Jadi bertambah ya. Oke. Next. Yakin 1100 pengacara nggak akan kena mental. Anjay, serem banget. Oci Kalinggis, Prof Yusril, Oto Hasibuan, Hotman Paris. Wow. Gue nge-reaction ini gak jauh-jauh dari mereka terus loh teman-teman. Gue bahas kasus mereka ini dari Jessica Wongso ya. Ya inilah pejuang-pejuang kasus Jessica Wongso ya, mereka-mereka ini ya. Sekarang berjuang buat Prabowo Gibran. Gokil. Kemarin berjuang buat Jessica Wongso mereka-mereka ini ya. Sekarang Prabowo Gibran. Luar biasa. Oke, kita coba lihat komentar dari netizen nih. Oci Kalinggis senior yang disegani oleh Pak Hotman Paris. Bener. Top global 1 rank pengacara Yusril Ihsan Mahendra, Oci Kalinggis, Hotman Paris, Oto Hasibuan. Ya, 4 orang ini benar-benar udah ternama banget ya. Siapa sih yang gak kenal mereka ya? Bayarannya juga cukup fantastis ya harga mereka itu pengacaranya. Next, Oto Hasibuan habis punya cucu, kebayang gak lo? Semangatnya lagi meronta-ronta. Serius mau tanya, itu si Anies bayar pengacara pakai apa? Oh, pakai kata-kata lah. Bercanda ya, bercanda. Sorry nih ya pendukungnya. Sorry. Ya pakai inilah partai-partainya kan. Yakin banget ada kecurangan. Next. Oke, tim pembelaan Prabowo Gibran, PHPU MKRI, DR Hotman Paris. Waduh. Pakai loh, kan gitu. Sudah minta sejak awal 1 hari juga nggak mau pakai. Udah Pak, udah. Hotman. Sudah depositkan uang juga di situ. Sekarang ya itu hari Senin kan kita nggak tahu hari Senin. Makanya silakan Senin udah mulai ya. Kalau idealnya kan satu kamar 2 orang. Ini ngomongin apa nih ideal satu kamar? 22 kamar, 23 kamar harus dipersiapkan soal lebih dari hotel lah. Bagaimana ya? Kalau bisa ada pemekarannya. Untuk kamar sih sebetulnya kami sudah siap. Siap. Ini juga nih tim hukum, tim pengacara ya. 45 pengacara. Ya, gue penasaran deh. Videonya nggak ada yang beredar gitu. 1000 pengacara berkumpul kan seru tuh. Oke, next. Ulang lagi. Oke. Di negara manapun di dunia ini ada prinsip hukum yang paling basic. Apa tuh? Yaitu acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Ya. Oke. 2 kali dalam pemberian nomor. 2 kali 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran, yaitu waktu pemberian nomor malam mereka benar-benar ceria kan. Ya, ceria, dan ada Gibran di situ sama sekali. Iya juga ya. Kalau Hotman di situ pasti dibilang tidak sah. Kemudian waktu debat nggak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu sudah benar-benar saya sudah mengatakan itu permohonan yang super cengeng. Ini kenapa 2 kali, karena 02 ini ya? Ini sudah cengeng tadi, basic atau becek? Becek lah dua-duanya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua, dan apalagi dulu, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini untuk mengikuti persidangan selanjutnya. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga ya. Ini harusnya ya laporannya tuh telat banget, tau gak sih? Ya, kayak lu udah gak punya bukti apa lagi nih yang dilaporin akhirnya Gibran. Kenapa nggak dari awal waktu pembagian nomor muncul nama Gibran di situ kalian tidak protes? Ini suatu hal yang telat banget. Malah yang dicari isu-isu yang aneh-aneh lah ya. Dari entah 01, 03. Kenapa? Tiba-tiba sekarang hasilnya suara Gibran sama Prabowo menang satu putaran. Lah, kalian malah ngelaporin Gibran. Telat banget gak sih? Hei, duit dari mana? Ya, duit dari mana ente sampean ya? Next. Oke, kita sekarang masuk dari kamera wartawan ya. Hancurkan serangan 01 dan 03. Pengacara 02 nih bos, ketar-ketir gak tuh? Oke, kita dengerin apa nih? Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Mohaimin Iskandar. Dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut. Dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Dan sudah dinyatakan lengkap seluruhnya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi dan sudah dicatat dalam pendaftaran. Dan tentu kami akan menunggu sidang Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi itu memutuskan apakah permohonan kami diterima atau tidak diterima sebagai pihak terkait dalam kedua perkara yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi ini. Bahwa Pak Yusril mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 01 dan 03 dia dalam permohonannya, bukan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. 01 dan 03 dua kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pesta pora berdiri, berdiri 01, 02, Saliman, 03 ya. berdiri. Tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bung Otto bilang, dalam debat cawapres. Berapa kali Gibran debat dengan cawapres 01 dan 03? Itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi ya disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi menurut kami sih rada cengeng, itu aja deh jawabannya. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, coba itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Otto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Mantap. Kita masuk ke komentar dulu ya. Lihat Prof Yusril dan Hotman Paris bikin merinding, asli bikin jantung mereka copot. Ya karena emang pengalaman dalam dunia persidangan cukup banyak ya. Apalagi Hotman, apalagi Yusril, semuanya ya. Ya 4 pilar itulah ya. Ini baru pengacara tingkat tinggi, bukan kaleng-kaleng. Lanjutkan Pak, kami mendoakan supaya menang di persidangan MK. Mantap. Pendukung 02 duduk manis sambil berdoa, yakin para pengacara handal kita pasti bekerja dengan sempurna untuk 02. Oke, next. Sejauh ini tim sudah bekerja untuk membedah anatomi dan konstruksi permohonan yang diajukan oleh dua pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Prinsipnya kami para pembela untuk pasangan calon Prabowo Gibran sudah siap semua, baik menyiapkan jawaban maupun seluruh alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil paslon dari 01 dan 03. Agak lain ini. Saya Hinca Panjaitan, Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi yang bertanggung jawab terhadap TKN Prabowo Gibran ini. Paslon 02 telah memberi kuasa secara penuh kepada 45 advokat-advokat ternama dan siap untuk menuntaskan pekerjaan ini.
tahapan paling akhir dari semua tahapan pemilu yang kami ikuti di TKN Prabowo Gibran adalah ini. Oleh karena itu, jikalau ini selesai tuntas, maka selesailah tugas-tugas TKN Prabowo Gibran. Ya, ini tugas terakhir dan mereka juga tadi denger ya. Ini mah laporan biasa aja, standar nih, kecil. Kita juga ada bukti lebih kuat dari kalian ya. Ya emang gue akui, sekuat apapun bukti, ini udah termasuk telat banget ya. Dan ini dana nggak murah juga ya, triliunan teman-teman ya. Ya, kirim pengaman segala macam, dikira mudah ya buat mengulang semua itu. Ya, next. Sekarang kita ke tim hukum Amin, minta pemilu diulang tanpa Gibran nih. Ya ini tim hukumnya Amin nih. Nggak kenal gue sama pengacaranya. Beda ya sama yang tadi ya. Kayak udah kenal semua gue pengacaranya ya. Nah ini siapa ini, pengacara siapa nih? Kita dengerin ya. Wartawan nanya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ini kan selisih suaranya cukup tinggi ya Pak dengan pemenang pemilu gitu. Nah, target utama dari tim hukum Amin ini apa Pak? Apakah pemilu diulang atau tinggi bagaimana banget gitu? Terus yang kedua, melihat komposisi hakimnya yang sekarang itu dengan tren putusannya, itu bagaimana, seberapa optimis bahwa nanti MK ini bisa menghadirkan keadilan substantif gitu Pak? Ya, betul sekali. Jadi yang kami sampaikan dalam naskah kami, apa tuh naskahnya? Intinya adalah permasalahan pencalonan wakil presiden, calon wakil presiden. Telat Pak, telat. Dari awal proses tersebut bermasalah dan lanjutan masalahnya luar biasa. Karena kebetulan calon wakil presiden ini adalah anak seorang presiden, sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya. Nah, dampak inilah yang kami uraikan. Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan, pembagian bansos yang begitu masif, aparat penyelenggara pemilu ikut main, aparat pemerintah ikut main, itu semua kami uraikan di permohonan kami. Jadi seandainya nanti ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 002 yang saat ini. Dan itu diganti, calon wakilnya silakan siapa saja diganti. Mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas. Pak, soal komposisi hakim belum dijawab Pak. Komposisi hakim kami optimis, ya, karena kita melihat bahwa pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik, yang bagus, dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya. Ya. Dan juga ada dua hakim yang baru yang darah segar dan yang tahu juga track recordnya baik. Jadi insya Allah kami optimis dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Soal bukti-bukti yang disinggung sama Pak Ari tadi, pas saat di sini apakah ada bukti yang dibeberin atau gimana? Pas saat pendaftaran di sini bukti-bukti apa saja yang dibeberin? Nah buktinya apa dong? Kasih tahu. Iya, bukti-buktinya sudah kita masukkan semua lengkap. Nanti di persidangan akan bisa dilihat. Kita di tim hukum Amin ini terdiri dari 33 provinsi, ribuan pengacara yang tergabung di sana. Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusi yang juga menyediakan tempat yang terbatas, jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190. 90 banyak banget. Ya, saksi juga sudah kita siapkan, kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap. Nah, insya Allah nanti saksi-saksinya akan hadir menjelaskan di persidangan. Saya pikir jangan sampai ya saksinya nggak bisa jawab, ini pasti malu banget nih. Dan Edan, pengacara setiap provinsi. Oh, iya, tiap provinsi ada pengacaranya ya. Ya 1000 pengacara, serem kali Pak ya. Jadi cobalah kita dengar dulu tanggapan tentang dari KPU gimana ya, tanggapan KPU-nya. Monitoring atau pemantauan kami sampai dengan jam saya bicara ini ada 2 perkara untuk perselisihan hasil pemilu presiden. Kemudian yang kedua ada 259 perkara untuk perselisihan hasil pemilu DPR dan DPRD. Kemudian yang ketiga ada 12 perkara untuk pemilu DPD. Kalau saya dibantu jumlah ya, kalau 12 ditambah 2 itu berarti 14 ya. 14 ditambah 259 itu berarti 273 perkara. Nah kalau dibanding dengan pemilu 2019 yang lalu
yang mendaftarkan perkara itu ada 340 perkara. Cuman saya belum tahu apakah data yang saya baca per jam ini itu sudah final atau masih ada tambahan ya? Pengadministrasian dari MK yang belum diunggah ke websitenya MK. Tapi setidaknya saya sampaikan lah yang mutakhir yang saya baca sebelum saya bicara di sini. Nah, kami tentu saja sebagai satu-satunya pihak yang digugat atau menjadi termohon istilahnya ya dalam sengketa pemilu, tentu kami harus mempersiapkan segala sesuatunya. Satu-satunya pihak yang jadi termohon atau tergugat adalah KPU Pusat, dan kemudian satu-satunya objek gugatan adalah SK KPU atau keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 kemarin tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Nah, malam ini hari Ahad tanggal 24 Maret 2024 malam ini KPU mengumpulkan KPU provinsi dan KPU kabupaten kota seluruh Indonesia untuk mempersiapkan persidangan dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Kami juga sudah menyiapkan sejumlah advokat yang nanti akan menjadi kuasa hukum KPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Oh, jadi KPU juga udah siap nih ngelawan 01 sama 03 guys ya. Wow. Dan dia juga udah nyiapin advokat nih. Ya karena emang yang dituduhkan ngarahnya ke KPU semua ya, karena emang gak ada bukti yang benar-benar kuat atas kecurangan pemilu, tapi bukti tentang pelolosannya Gibran di KPU. Nah, jadi ya pengen disalahin semua nih. Advokat 01 dan 03 siap-siap bergabung buat menyalahkan KPU. KPU juga udah siapin pengacara ya, dan tim Prabowo udah menyiapkan pengacara buat membela si atas tuduhan-tuduhan ngarah ke Gibran. Oke, mantap nih. Kita tunggu aja nih teman-teman, pasti bakal asik juga ya. Dan ini kita coba baca deh satu komentar aja. Sumpah amit-amit kalau 2029 nanti si Anies dan Ganjar maju lagi nyapres, apalagi si Anies ini separuh masyarakat Indonesia jadi blow on, apalagi kalau dia jadi pemimpin. Wajar sih ya, kena janji manis itu emang enak loh. Kena janji manis ya, sampai demo-demo gue masih salut sih ya. Bulan puasa kayak gini masih ada yang demo gitu, sedangkan Anies sendiri aja nyantai-nyantai di rumah gitu ya. Ya pendemonya ini demo gitu ya. Dan kita coba lihat, kita kan udah denger tanggapan dari 01, 02, dan 03. 03 ya yang belum kita denger pengacaranya. Oke, kita dengar pengacaranya bilang apa. Sebelum waktu berbuka puasa, TPN Ganjar Mahfud mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi. Bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran gugatan hasil pemilu 2024. Terpantau Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Ketua TPN Arsyad Rashid datang mendampingi tim kuasa hukum Ganjar Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis. TPN Ganjar Mahfud resmi mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi dengan menyerahkan berkas gugatan 151 halaman belum termasuk bukti dan lampiran. 150 halaman. Lewat gugatan yang diajukan, pihaknya meminta MK mendiskualifikasi paslon Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 dan menggelar pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Kami meminta diskualifikasi sama aja, Bah, kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya, dan etika. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi, kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Cakep. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat, tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari yang lalu. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berharap gugatan sengketa di MK akan membuka tabir persoalan pada pemilihan presiden 2024. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan saya kira ini momentum yang sangat bagus kepada majelis hakim yang nanti ada di MK untuk menunjukkan kredibilitasnya. 2 hari sebelumnya, Timnas Anies Mohaimin sudah lebih dulu mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ke MK. Kapten Timnas Amin datang bersama Ari Yusuf yang memimpin tim hukum Anies Mohaimin. Target gugatan Pilpres ke MK juga tak jauh berbeda, yakni Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Lengkap sudah.
Kedua paslon yang menjadi rival Prabowo Gibran telah resmi mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Kini tahapan pemilu telah bergulir ke tangan para hakim konstitusi yang terhormat. Selanjutnya yang dinantikan publik, akankah persidangan mampu mengungkap kebenaran? Tim Liputan SCTV melaporkan. Rame banget ya. Enggak, gini teman-teman ya. Tadi kan kita denger ya, 01 pengacaranya minta didiskualifikasi Gibrannya aja nih ya. Pemilu diulang tanpa Gibran. Sedangkan 03 didiskualifikasi 02 Prabowo Gibran. Ini ketara banget nih, 01 nggak enak deh sama Prabowo ya. Nggak enak deh sama Prabowo kalau bilang didiskualifikasi Prabowonya. Iyalah, karena dulu ya Anies adalah salah satu orang yang diperjuangkan oleh tim Prabowo buat dia jadi gubernur ya. Oke, dan sedangkan kita masuk ke komentar dulu lah ya. Dulu Pak Prabowo pas lawan Pak Jokowi nggak seberisik Ganjar nggak sih? Berisik sih, kayaknya setiap pemilu ya menurut gue sih berisik ya. Cuma kan dulu medianya kurang banyak, kalau sekarang medianya gampang didapat informasinya ya. Next, misalnya 02 nggak nyalon capres, siapa yang akan Anda pilih? 1 Anies Baswedan, 2 Pohon Pisang, 3 Ganjar Pranowo. misalnya ya Prabowo didiskualifikasi, terus pemilu ulang, terus Ganjar kalah lagi, ulang lagi kah sampai menang gitu? Iya, ya tiap ada presiden kan kayak gitu terus ya teman-teman ya. Banyak yang menggugat MK. Nah ini salah satunya nih, gue tunjukin ya jejak digitalnya, karena tadi banyak komentar seperti itu. Tiada pilpres tanpa gugatan, tak pernah ada yang lolos juga ya. Nah ini lihat nih. Di tahun 2004 ada SBY JK terpilih ya. Dari sini Wiranto Gus Soleh menggugat ke MK, tapi MK tolak gugatan. 2009 SBY Bordenio terpilih, MK tolak gugatan juga. 2014 juga Jokowi JK terpilih, MK tolak gugatan. Jokowi Mahfud terpilih, MK tolak gugatan. Ini yang tahun 2014-19 yang melakukan gugatan adalah Prabowo dan Hatta. Sedangkan tahun 2019 Prabowo Sandi tuh. Mereka tetap gugat juga teman-teman ya. Makanya gue bilang ngegugat, cuma kan nggak seberisik sekarang ya emang sih ya. 2024, nah Prabowo Gibran terpilih. Sekarang Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud menggugat, karena ini ada 2 paslon nih. Makanya kenapa disebut berisik oleh kalian ya, karena emang ada dua paslon ya. Kalau dulu kan 1 paslon yang menggugat, nah sekarang 2 paslon nih. Jadi ya makin berisik juga ya. Tapi ya ditolak semua ya dari MK, dan kita lihat apakah pemilu ini MK bakal nerima atau nolak. Kalau nerima ini bakal jadi sejarah baru nih ya. Karena ada berapa tahun tuh ya nggak pernah ada ya, dan tiap pemilu pasti ada gugatan. Jadi jangan panik ya, jangan panik, santai-santai. Usul ke DPR bro, KPU buat aturan baru, pemilu harus diulang sampai 01, 03 menang, pemilu bisa diulang sampai kalah jadi pemenang ya. Usul ke DPR ya, usul ya, tolong KPU diundang, bikin aturan. Kalau yang kalah itu boleh ngulang. Iya. Dan syaratnya satu lagi, Gibran gak boleh ikut. Gibran. Aduh. Karena kalau dia ikut gua kalah lagi. Iya juga ya. Pokoknya harus diulang. Sampai saya menang. Iya juga ya. Gibran ikut kalah lagi nanti. Bikin bahan tertawaan aja. Secara logika rakyat juga tahu. Tahu apa itu Pak? 01 nggak punya kapasitas, sama 03 juga. Nah, lah kalau Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo nggak punya kapasitas, ya, jadi gubernur di DKI gagal. Ganjar jadi gubernur di Jateng nggak punya prestasi, terus dicapresin. Terus suruh rakyat milih mereka. Iya. Enak nggak mau ya. Bener. Saya juga jadi rakyat juga tahu. Rakyat kita udah pinter. Makanya Anda bisa lihat. Tolong deh. Sadar kenapa sih? Rakyat ini kan udah tahu siapa yang punya kapasitas. Cuma Prabowo dan Gibran. Lagian kemarin Gibran dicemooh
belimbing sayur. Sekarang menang asam sulfat. Iya sih. Anak ingusan. Yesterday. Dibully, dihina. Nggak taunya unsur kemenangannya Prabowo ada di Gibran. Nah lo, makanya hati-hati. Asam sulfat ya. Jangan menghina anak muda. Ya. Dunia ini sekarang dunia anak muda. Jadi kalau yang tua nggak punya kapasitas, jangan coba-coba. Jadi bahan tertawaan. Paham gak sih? Gue sangat-sangat setuju banget ya, yang dulunya mereka meremehkan Gibran, sekarang melaporkan Gibran karena efek kemenangan Prabowo dari Gibran ya. Ya emang sih saat debat kan yang paling seru ditunggu adalah jujur pasti debat yang paling seru adalah Wapres kan. Ya gue akui sih, karena gue nontonnya cuma Wapres sih. Ya gue paling suka nonton di Wapres ya. Ya gini aja ya teman-teman. Ya kalian gimana nih? Kira-kira kita bakal nunggu ya saat persidangannya tuh keluar, itu kayaknya bakal seru banget nih kalau misalnya persidangan keluar. Face antara sesepuh dengan 1000 pengacara, anjay. Udah kayak film-film ya. Dan mungkin ini aja, dan kita coba bacain 3 komentar ya, karena tidak ada support thanks hari ini. Kita bacain 3 komentar aja yang top komennya. Di sini ada dari @Yunisaron, lebih baik pilih mengakui Pak Prabowo dong, karena Pak Surya Paloh tidak perlu keluar uang untuk mendukung Pak Prabowo. Mereka negarawan sejati, tidak seperti masih ngotot mau menang. Ya, kita lihat sekarang Nasdem tidak muncul-muncul lagi teman-teman ya. Next @sasper9863, Anies tetap semangat, masih ada nenek Tarwiyah yang setia. Masih ada nenek Tarwiyah, masih ada Rohingya gitu kan, yang bertebaran di Pekanbaru ya. Sekarang Rohingya udah sampai Pekanbaru tuh ya. Dari Aceh udah sampai Pekanbaru ya. Next Ningsih 8972, saya minta para pejabat Anies jangan dikasih luang ngurusin NKRI. Bakalan hancur Indonesia kalau diurus Anies. No comment. Ini kita tidak tahu ke depannya. Siapa tahu bagus, siapa tahu hancur. Kita nggak ada yang tahu ya. Ya, thank you banget buat 397 komentar teman-teman. Dan di sini konten ya gue ngebahas yang kali ini Nasdem ya. Nasdem sambut Prabowo gitu ya. Widih, salaman lagi. Padahal ini masih ajang-ajangnya Pilpres nih, belum selesai Pilpres gitu kan. Masih panas-panasnya nih ya. Anies sedang melaporkan, tapi Nasdem malah berjabat tangan dengan Prabowo ya. Ya, thank you banget lah ya yang udah berkomentar di sini. Sambil gua menutup video ini, gua minta maaf banget kalau misalnya ada kata-kata yang kurang baik, kata-kata yang kurang berkenan. Gue minta maaf banget, atau ada yang tersinggung dari kata-kata gue minta maaf banget karena atas ketidaksadaran gue saat gue ngomong. Dan gue hanya manusia biasa juga ya. Ya, gue Fadli undur diri dulu. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Thank you banget yang selalu nontonin dan selalu komentar di video channel gue. Gue Fadli undur diri. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.